Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Fajar Alistio dari Universitas Pamulang dengan jurusan S1 Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi saya terkait pelajaran tentang hukum tata negara dengan dosen Bapak Fikri Jamal, SH dan MH. Di sini saya akan menjelaskan konstitusi dan HAM. Yang pertama, pengertian konstitusi. Sebuah negara yang menganut paham konstitusionalisme adalah sistem negara yang menjadikan konstitusi sebagai perwujudan hukum tertinggi. Indonesia merupakan negara yang menganut paham tersebut. Sesuai yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, konstitusi. Penafsiran hukum interpretasi adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Paham konstitusionalisme dapat didefinisikan sebagai sebuah paham yang mengandung prinsip di mana perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh komponen negara termasuk rakyat dan pemerintah adalah konstitusi. Konstitusionalisme dapat dijadikan sebagai komponen integral dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Hal itulah yang menjadikan sebuah dasar di mana suatu sistem pemerintahan yang demokratis tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya pelaksanaan paham konstitusionalisme sebagai perwujudan hukum tertinggi. Konstitusi menurut Jim Lee Asiki, konstitusi merupakan undang-undang dasar yang termasuk dalam hierarki hukum, menempati kedudukan paling tinggi dan memiliki sifat fundamental, sehingga pembuatan berbagai macam peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam arti relatif ini, konstitusi juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis liberal agar hak-haknya terjamin tidak dilanggar oleh penguasa. Dan yang kedua, konstitusi sebagai konstitusi dalam arti formal dan konstitusi tertulis. Konstitusi dalam arti positif. Menurut Hal Schmidt, konstitusi dalam arti positif itu mengandung pengertian sebagai keputusan politik yang tertinggi berhubungan dengan pembuatan Undang-Undang Dasar 5 tahun 1919 yang menentukan nasib rakyat seluruh Jerman. Karena Undang-Undang Dasar itu telah merubah struktur dari stil monarki menjadi sistem parlementer. Konstitusi dalam arti ideal. Disebut konstitusi dalam arti ideal karena ia merupakan idaman dari kaum borjuis liberal seperti tersebut di atas bagaimana bagi rakyat agar hak-hak asasinya dilindungi. Jenis-jenis konstitusi dan contoh konstitusi di Indonesia. A. Yang pertama, konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur perkehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contohnya, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, dan yang ketiga Undang-Undang Sementara, dan yang keempat Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan dalam tata negara yang sering ada di dalam sebuah negara. Contohnya, yang pertama, keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Dan yang kedua, pidato presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato presiden sebelum MPR melakukan sidang. Presiden sebagai kepala negara telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. C. Yang ketiga, adat istiadat. Fungsi konstitusi.
Konstitusi berfungsi untuk memberikan pembatasan kepada kekuasaan suatu pemerintah agar tidak terjadi pemerintahan yang tidak berwenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara terjamin, terlindungi, dan tersalurkan. Konstitusi memiliki fungsi sebagai piagam atas lahirnya suatu negara. Dan yang ketiga, konstitusi memiliki fungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi memiliki fungsi sebagai alat untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan dari suatu pemerintahan. Tujuan konstitusi adalah yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Dan yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan tersendiri. Dan yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Nilai-nilai dari konstitusi. Yang pertama, nilai normatif adalah sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa. Dan yang kedua, nilai nominal adalah sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku. Dan yang ketiga, nilai simantik adalah sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja. Di sini saya akan menjelaskan HAM. HAM, hak asasi manusia, yaitu adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan dan etnis, ras, agama, bahasa, dan status lainnya. HAM berkaitan dengan hak umat manusia sejak lahir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Pengertian HAM menurut para ahli, Adnan Buyung Nasution, HAM adalah hak yang tidak dapat dilenyapkan dari manusia. Hak ini merupakan hak yang melekat dalam diri manusia. Hak yang dimiliki manusia telah diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahiran di dunia. Ciri-ciri HAM. Yang pertama, HAM tidak bisa dibeli, diwariskan, dan diberikan pada orang lain, karena HAM adalah yang melekat pada diri sendiri. Dan yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan suku, jenis, ras, agama, sosial, dan perbedaan politik. Dan yang ketiga, tidak ada seorang pun yang punya hak untuk melanggar hak orang lain dan membatasi HAM, karena negara membuat hukum untuk melindungi HAM. Tujuan HAM diciptakan adalah untuk melindungi hak seseorang untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hidup dengan harga diri, bahwa seseorang harus memiliki sesuatu seperti tempat layak untuk tinggal dan makan yang cukup. Pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pasal tersebut menjelaskan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik sengaja dan tidak, membatasi, mengurangi, dan mencabut HAM. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama, adanya kesenjangan sosial antara masyarakat. Yang kedua, rendahnya toleransi dan tenggang rasa antar masyarakat. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan penegakan mengenai hak asasi manusia. Dan yang keempat, lembaga penegak hukum kurang bekerja secara maksimal untuk mengusut pelanggaran HAM. Jenis pelanggaran HAM. Yang pertama, pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat ini berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok. Genosida adalah kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghancurkan atau memusnahkan suatu kelompok, etnis, ras, sampai ke negara. Contoh genosida adalah bentrok antar suku dan peristiwa terorisme. Kejahatan kemanusiaan ini ditujukan pada penduduk sipil. Contoh kejahatan kemanusiaan adalah penjajahan terhadap suatu negara. 2. Pelanggaran HAM ringan.
Pelanggaran HAM ringan tidak berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok. Contoh pelanggaran HAM ringan ini yaitu penganiayaan dan pencemaran nama baik. Macam-macam hak asasi manusia terdiri dari yang pertama hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi ekonomi, yang ketiga hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan, hukum dan pemerintahan. Yang keempat hak asasi politik, yang kelima hak asasi sosial dan budaya, yang keenam hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Baik, dari presentasi saya ini saya akan menyimpulkan dari semua yang sudah saya jelaskan dengan berbagai cara yang tadi. Ini saya akan menyimpulkan. Berdasarkan pembahasan tentang konstitusi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsekuensi logis berdirinya suatu negara berdiri atau terbentuknya suatu negara baru adalah adanya konstitusi. Konstitusi menjadi dasar terpenting dalam suatu negara dan oleh karena itu mendapat posisi yang sangat krusial dan penting dalam mewujudkan kehidupan tata negara suatu negara yang adil dan beradab. Konstitusi dan negara merupakan hubungan antar lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama dengan lain. Eksistensi dengan suatu negara secara nyata dapat dipenuhi jika memiliki 4 unsur sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, wilayah tertentu. Yang ketiga, rakyat yang hidup bersatu sebagai suatu bangsa atau nasional. Dan 4, pengakuan dari negara-negara lain. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang HAM. Kesimpulan dari HAM. Hak asasi manusia adalah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, politik dan etika yang erat hubungannya dengan harkat dan martabat manusia. Tentu saja tidak saja sebagai fenomena filosofis sosial, tapi juga fenomena yuridis konstitusional. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.